Persahabatan sejati ada saat memberi dan ada saat menerima. Ada saat memberi, menghibur, ada saat dihibur. Dan pastikan dalam persahabatan Anda lebih sering memberi, bukan Anda mengambil. Dan Anda sering bersabar, jangan bikin orang harus sabar, menyiksa orang namanya. Itu dalam persahabatan. Dan sahabat maknanya luas, suamimu juga sahabatmu loh ya. Jangan dimaknai sempit banget sahabat. Suamimu juga sahabatmu, ibundamu adalah sahabatmu. Baik. Kemudian ada temanmu bikin kesel, ngeluapkan kekeselannya. Ringan sebetulnya, bukan bikin kesel. Kenapa Anda ikut kesel gitu saja? Pertanyaannya barangkali suami teman saya bikin kesel, gimana saya itu bikin kesel saja baru dibahas. Beliau meluapkan kekesalan di hadapan Anda, maka seharusnya Anda menjadi sahabat baik yang menjadikan dia nggak kesel lagi. Gimana? Tenangkan hatinya. Oh, saya dibohongin orang dan sebagainya. Jadi hibur. Saya ini. Suami saya cerewet, suami saya ini. Bukan malah dikompori. Astagfirullahaladzim, gitu ya Allah, buangnya tinggalin aja. Bukan gitu. Jadi sahabat itu Anda harus benar-benar menjadikan dia selamat, dan pastikan persahabatanmu jadikan dirimu semakin baik. Kalau ada sahabat yang melakukan yang tidak baikan, bukan dikomporin, dihentikan. Itu sahabat. Ada tanggung jawab loh sebuah persahabatan. Kan Imam Haddad kemarin juga menyebut persahabatan kalau nggak baik akan menjadi sebab kita terseksa. Ada orang kayak bensin, kalau ada teman yang ngomong, wah astagfirullahaladzim, bener itu suami begitu. Alah, kalau aku sudah tak, kok malah begitu. Anda pandai menghibur. Jadi ini perlu kecerdasan di dalam Anda menyikapi kawan dengan bermacam-macam modelnya. Tapi kalau pada dasar persahabatan Anda karena Allah, juga terselesaikan. Aku bersahabat karena Allah. Maksudnya karena Allah itu peluang bagiku untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Jadi peluang, kalau aku punya sahabat 2, berarti peluangku untuk berbuat baik pada 2 orang. Jika sahabatku 1000, berarti 1000. Kalau dia punya prinsip begitu mah enak. Kalau bersahabat hanya ingin memanfaatkan keberadaan sahabat untuk kesenangan dirinya, nggak akan puas dia. Orang egois dia, bukan berpikir bagaimana sahabatnya senang, dia saja senang. Egois dia, semaunya sendiri. Ini bukan sebuah persahabatan. Persahabatan nggak begitu. Sahabat sejati ada memberi, sahabat memperhatikan, sahabat menyayangi, seperti itu. Jadi Anda perlu menata tentang kesungguhan, mengoreksi kembali tentang kesungguhan Anda di dalam bersahabat dulu. Kalau ada teman meluapkan kekesalannya, dilihat, dicermati. Kalau Anda mampu menyelesaikan, selesaikan. Kalau tidak, diajak, ya akhti, ayo kita datang ke seorang ustadz yang bisa ngerti, yang bisa menyelesaikan permasalahanmu. Nah, lah Anda waktu itu bercerita kepada teman, dilihat dulu ibu. Kalau Anda bercerita ke teman untuk cari solusi, barangkali saya ketemu lagi besok, saya bisa ngomong, bisa, itu boleh begitu, karena Anda pengen cari solusi. Tapi kalau Anda hanya kerjaan ngerumpi plus gonjing, ketahuilah ahli neraka yang pakai kerudung. Hati-hati. Cerita nih. Sebab tadi katanya cerita bikin kesel, cerita untuk berkeluh kesah. Tapi jangan sampai melakukan keharaman. Kalau ada sahabat kita menggunjing, hentikan. Nggak ada pilihannya, hanya 2, antara Anda hentikan omongannya atau Anda tinggalkan. Pilihan ketiga nggak ada. Anda duduk diam di sampingnya, ikut dosa, biarpun Anda nggak ngomong. Baik, itu saja. Jadi pertanyaannya hanya yang terakhir, gimana saya ngadu ke teman saya, atau ini bab gunjing, atau bagaimana? Tergantung ibu. Itu kan sebenarnya sering ditanyakan, curhat itu gunjing nggak sih? Gitu, curhat. Dilihat dong, kalau curhat Anda kepada orang yang bakal menyelesaikan problem Anda dengan suami Anda, keluarga Anda, dan memang Anda punya harapan untuk diselesaikan, ya bukan gunjing, karena Anda mentok. Nah, curhatnya kepada asal orang, mana cari solusi? Saat security kasih tahu, teman di angkot, naik angkot ceritain semua, ini ada. Namanya mulut apa?
mulut ombo, mulutnya lebar ngomong tok. Gitu Bu ya. Insya Allah kita tata persahabatan kita, persahabatan yang karena Allah. Anda boleh di saat Anda punya kekesalan dengan sahabat atau sahabat punya perilaku yang tidak baik, Anda boleh menceritakan kepada orang lain kalau memang tujuannya untuk sebuah solusi. Berarti orang yang Anda tanya memang mengerti benar dan Anda punya tujuan untuk menyelesaikan. Kalau enggak, namanya menggunjing, ngomongin tok. Anda belum tulus dan bersahabat. Bagaimana Anda tulus wong Anda menggunjing orang yang Anda bilang sahabat? Sahabat nggak akan menyakiti dong, sahabat nggak akan mendolimi dong, sahabat nggak akan merongrong, sahabat nggak akan menggunjing. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan jalinan persahabatan kita karena Allah. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Kelak di akhirat akan diseru ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang bersahabat di dunia dalam cinta karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Allah memberikan perlindungan hari ini di padang mahsyar yang panas. Allah beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Yang katanya panas gak panas lagi. Kenapa? Hatinya di dunia sering sejuk, maka di akhirat pun sejuk. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.